Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya David Playkol bisa kembali menjumpai Anda di Special Talk Show. Dan pemirsa, pagi ini kita akan berbicara tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Saya juga mengajak untuk Anda pemirsa silakan untuk memberikan pertanyaan lewat line telepon ataupun WhatsApp di 081238309920. Sekali lagi, Anda bisa memberikan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pagi ini di 081238309920. Baik, dan pagi ini pemirsa nanti selain ada dua narasumber yang sebentar nanti saya perkenalkan untuk Anda. Hari ini kita ada 3 narasumber dengan bidangnya masing-masing berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Dan saya juga mau menyapa untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas pagi Anda. Jangan lupa sarapan pagi, tetap tersenyum untuk menjalani tugas aktivitas pagi Anda. Dan siaran AFB TV Kupang juga Anda bisa nonton live streaming lewat aplikasi Play Store. Baik, saya mau sapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir di studio AFB TV Kupang pagi ini. Yang pertama, Dr. Elisa Iswandono. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Ya, selaku Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Dan yang berikutnya ini, kalau dari wajahnya pasti banyak yang sudah tahu juga nih. Bapak Octavianus Sene, selaku Koordinator Wildlife Rescue Unit atau Unit Penanganan Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT. Selamat pagi, Pak Okta. Selamat pagi. Ya, salam jumpa. Dan buat Anda pemirsa ini, kalau kita berbicara soal pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, banyak yang masih awam juga nih berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar. Ini kategorinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak Dr. Elisa. Pak Iwan ya, Pak Iwan, lebih akrab disapa. Baik, terima kasih ya. Tumbuhan dan satwa liar. Memang tumbuhan itu ada yang juga satwa, ada yang liar, ada yang sifatnya tidak liar gitu ya. Kalau sifat liar itu artinya dia masih memiliki sifat-sifat liar pada tumbuhan atau satwa tersebut. Satwa liar itu bisa jadi dia masih hidup liar atau tidak dipelihara, tetapi ada juga satwa liar yang dipelihara oleh manusia. Tetapi sifat-sifat liarnya itu masih ada ya. Kalau untuk jenis satwa liar itu sifat liarnya itu kita bisa lihat ke dia bereaksi terhadap manusia, atau ada sifat-sifat antagonis gitu ya terhadap perlakuan manusia. Jadi seperti itu, ada sifat-sifat liarnya. Oke. Baik, ya ini berkaitan dengan kategori-kategori tersebut ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan sendiri berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar itu sendiri. Ini mungkin lebih spesifik lagi berkaitan dengan ini yang tanda kutip yang liarnya ini. Ya. Yang terutama kalau sifat liar itu dia masih agak sulit untuk dibudidayakan ya kalau untuk tumbuhan ya. Tumbuhan yang berada di hutan yang masih belum banyak dipelihara oleh manusia itu bisa digolongkan oleh tumbuhan liar ya. Kalau dia sudah ada fase domestikasi atau ada fase mulai diupayakan untuk dibudidayakan di lahan lahan manusia, itu otomatis sifat liarnya sudah mulai hilang dan dia sudah bisa dikategorikan bukan tumbuhan liar ya. Pada waktu kalau kita secara tidak sadar sebenarnya semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu dulunya liar ya. Pisang, mangga yang kita bisa lihat, kelengkeng, apel atau tanaman-tanaman apapun dulunya itu liar, ada di hutan, sifat-sifat liar itu. Sifat-sifat liar itu misalnya dia durinya lebih tajam, kemudian kalau dari hal rasanya dibandingkan dengan dibudidaya itu lebih asam ya. Kemudian kalau kita pelihara, kalau itu tanaman liar itu sudah menjadi tanaman budidaya, duri yang dulunya
begitu tajamnya mulai tidak terlalu tajam, jumlah durinya agak berkurang misalkan. Yang dulunya asam sekarang sudah menjadi lebih manis atau lebih akrab dengan kita lah, seperti itu. Demikian juga dengan satwa, kita bisa lihat yang paling kentara itu kalau satwa ya. Kalau terutama misalnya kalau binatang yang ada di hutan yang masih liar itu tentu berbeda dengan yang akrab dengan kita ya setiap hari. Baik, dan nanti lebih jelasnya lebih spesifik lagi, nanti kita juga bakal tanya juga dengan satu narasumber lagi. Ya, ini saya belum perkenalkan nih, bersama dengan Bapak Sulistianto selaku analis ya pemanfaatan dan pelayanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, yang nanti sebentar juga Anda bisa memberikan pertanyaan. Dan kembali ini berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, Pak Iwan. Ini bagaimana juga kita untuk bisa mengendalikan ekosistem itu, ekosistem hutan. Artinya ini semua juga bisa nyaman di dalamnya. Tentu juga ada aturan mainnya yang perlu juga ditaati. Ya, kalau mengenai satwa liar itu tentu aturan utama yang diacu adalah Undang-Undang 590 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ya. Kemudian ada juga PP 799 mengenai pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Kemudian ada juga PP 8 tahun 99 juga mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Ada aturan-aturan yang perlu diketahui masyarakat ya, bahwa tumbuhan itu dan satwa liar itu ada yang dilindungi, juga ada yang tidak dilindungi ya. Dilindungi dalam ini karena sebarannya mungkin terbatas, sempit, kemudian populasinya kecil, kemudian sudah mulai langka, maka dia ditetapkan sebagai status dilindungi. Jenis-jenis yang dilindungi dalam hari ini, yang kalau yang aturan yang terakhir itu peraturan Menteri LHK Pak, ya. 106 tahun 2018 itu di situ jelas ada jenis-jenis satwa yang dilindungi, juga jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi. Kalau untuk di Nusa Tenggara Timur, jenis-jenis yang dilindungi adalah jenis satwa liar. Ya. Kebetulan sekarang kita belum memiliki jenis tumbuhan yang dilindungi. Yang dilindungi itu semuanya adalah jenis satwa liar. Ya. Apakah bisa dimanfaatkan? Bisa dimanfaatkan untuk jenis-jenis yang khususnya yang tidak dilindungi ya, bisa dimanfaatkan, dan ini dengan aturan tertentu, ada yang namanya kuotanya, jumlahnya seberapa ya. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Sulistianto yang kebetulan memang bagian tugas dia di analis pemanfaatan. Oke, baik. Dan saya ke Pak Okta juga, ini berkaitan dengan bagaimana juga kita bisa menangani ya, ini bagiannya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sendiri untuk penanganan berkaitan dengan satwa atau tumbuhan dan juga satwa liar ini sendiri. Ya, jadi Balai Besar KSDNTT ini sudah beberapa waktu sudah melakukan upaya-upaya khususnya untuk tumbuhan dan satwa liar ya, karena ada tanaman seperti yang dijelaskan pas Pak Iwan tadi, ada yang tumbuhan satwa liar, ada yang dilindungi, ada yang tidak. Ini lebih ke satwa liar, karena itu sudah tugas kami, sehingga kami melihat bahwa beberapa tahun terakhir terjadi banyak juga kasus yang terkait dengan satwa liar, ya, kasus perdagangan bebas, kasus peredaran bebas tanpa izin, tanpa ya ilegal lah seperti itu, sehingga ini terus ditingkatkan oleh Balai Besar KSDA. Penanganannya seperti apa? Penanganannya kita melakukan peningkatan patroli atau pengamanan di beberapa wilayah-wilayah peredaran seperti bandara, pelabuhan laut, juga pasar-pasar yang diduga peredaran bisnis atau peredaran satwa liar yang dilindungi ya, sehingga
akhir-akhir ini juga mulai nampak sedikit menurun. Itu juga salah satu upaya dari jangka pendek Balai Besar KSD NTT. Oke, baik. Ini sebelum saya nanti ke Pak Iwan lagi, bagaimana juga Pak Okta, ini menarik juga konflik satwa. Bisa digambarkan? Ya, konflik satwa ini cukup menarik ya, khususnya di NTT ini. Salah satu satwa yang cukup menarik ini buaya, ya, buaya yang saya kira kita semua mungkin sudah nonton, sudah ikuti perkembangan informasinya lewat media massa, lewat media elektronik dan sebagainya. Saya sedikit informasikan bahwa kasus 2000 sampai 2 tahun terakhir ya, 2018 dengan 2019, kasus 2018 itu ada 11 kasus fatal maupun non fatal, sedangkan pada datang ke 2019 itu terjadi penurunan, ya, baik itu kasus korban fatal maupun korban non fatal, sehingga ini juga salah satu upaya jangka pendek dari Balai Besar KSD NTT untuk mengurangi angka konflik, khususnya untuk buaya. Ada juga satwa-satwa liar lain yang konflik tapi sedikit sekali, tidak terlalu besar, tidak terlalu meningkat. Sehingga ini yang diupayakan oleh Balai Besar. Kami dibentuk unit penanganan satwa yang terdiri dari ya, kami ada beberapa orang ya, ada belasan orang lah, sampai 20-an orang. Kami dilatih, di training oleh tim ahli buaya dari Australia, sehingga ya awalnya kita juga kesulitan untuk mencari di mana kita harus belajar ini penanganan satwa ini, karena ini membutuhkan skill juga, tidak hanya berteori tapi kita langsung ke lapangan. Bagaimana cara handlingnya, bagaimana kita harus mengetahui kelemahan, kekuatan dari satwa tersebut, bagaimana untuk kita bisa maju ke langkah-langkah berikut, penanganan dan sebagainya. Karena kita di Balai Besar tidak hanya sebatas menangkap atau mengamankan, tetapi ada lebih lanjutnya, itu pemeliharaan atau rilis, pelepasan liar kembali ke habitat aslinya. Ataupun kita bisa serahkan ke lembaga konservasi yang berwenang. Saya sedikit gambarkan bahwa di NTT ini kita sementara masih terbatas untuk lembaga konservasi, sehingga penanganan sementara itu seluruhnya kita upayakan dari Balai Besar, ya, dari anggaran dan sebagainya, sehingga dari sisi pemeliharaan itu juga membutuhkan ya satu pengelolaan yang cukup ekstra. Dan memang ini juga sesuatu hal yang sangat positif sekali. Kalau saya berbicara soal buaya, nah ini bisa digambarkan. Ya, kalau buaya sendiri, sebenarnya buaya di Indonesia ini ada sekitar 6 jenis ya. Tapi untuk di NTT sendiri, kita cuman punya satu jenis buaya muara, Crocodylus porosus. Itu di seluruh wilayah NTT ini cuma satu jenis itu, sehingga ya kalau kita sudah keluar ke Sulawesi itu sudah ada buaya muara, ada buaya lagi, ada jenis lain lagi, terus dan Kalimantan, Sumatera, Papua lebih banyak jenis lagi. Kalau kita berbicara NTT ini hanya satu jenis buaya, buaya muara, Crocodylus porosus. Dan yang saya bilang tadi itu bahwa 2 tahun terakhir ini dari angka konflik 2018 itu yang 11 ya, kurang lebih 11 orang itu ya korban konflik fatal dan non fatal, datang ke tahun 2019 ini sedikit menurun, cuman 6 korban ya. Ya ini saya belum bisa ini karena belum berakhir tahun 2019. Sementara juga mungkin kemarin kita dapat laporan dari beberapa tempat
ada korban konflik juga. Sementara teman-teman juga bergerak untuk melakukan penanganan di sana sesuai perintah Kepala Balai Besar, ya, Bapak Timbul Batubara. Oke. Baik, ini menyambung dari Pak Okta. Pak Iwan, ini kenapa ini tumbuhan dan satwa liar ini perlu diatur? Ya, strategi konservasi kita itu kan ada 3 ya. Perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ya. Dan semuanya itu ada pengaturannya. Perlindungan itu dimaksudkan untuk melindungi habitat tempat hidupnya. Sebab itu ada yang namanya kawasan konservasi ya. Kawasan konservasi itu ada yang disebut Taman Nasional. Kalau di kita ini ada Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Kemudian ada Taman Nasional Kelimutu di Ende. Kemudian kita punya 2 Taman Nasional di Sumba yang tapi di bawah satu pengelolaan, yaitu Taman Nasional Laiwangi Magamaiti dan Manokwari Tanah Daru. Ya, Taman Nasional ini dikelola secara mandiri oleh kantor Taman Nasional. Kemudian kawasan lainnya itu adalah kawasan cagar alam, kemudian Suaka Marga Satwa, dan Taman Wisata Alam. Di seluruh wilayah NTT ini jumlahnya ada 28 kawasan, Pak. Dan itu seluruhnya dikelola oleh Balai Besar KSD NTT. Kemudian ada satu kawasan konservasi yang disebut Taman Hutan Raya, Profesor Yohanes ya. Itu dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, di luar dari semua kawasan konservasi yang sebutan tadi, masih ada satu mekanisme untuk melindungi ya, dari strategi perlindungan tadi. Ya. Yang namanya kawasan ekosistem esensial. Kawasan ekosistem esensial ini ditetapkan oleh gubernur ya. Kalau di kita ini sekarang di NTT ada 2 kawasan ekosistem esensial, yaitu yang ada di Pota di Manggarai Timur. Itu adalah dalam rangka melindungi komodo, karena di wilayah Flores itu juga ada komodo selain di Taman Nasional ya. Dan perlindungannya selama ini ada di Cagar Alam Baiwuul di Manggarai Barat, kemudian ada juga di Cagar Alam Riung, Cagar Alam Bolutado, dan Taman Wisata Alam 17 Pulau, semuanya di Kabupaten Ngada. Nah, di wilayah tengah antara Ngada dan Manggarai Barat ini belum ada wilayah perlindungan. Sebab itu diletakkanlah di Pota, yang kebetulan di situ adalah habitat komodo, sebagai semacam koridor untuk perlindungan komodo yang KEE Pota namanya. Kemudian ada kawasan ekosistem esensial satu lagi yang baru ditetapkan 2019 ini adalah di Rote. Itu untuk melindungi satu spesies yang unik yang hanya ada di wilayah Pulau Rote saja, Pak. Ya. Pulau Rote saja, yaitu adalah kura-kura leher ular Pulau Rote. Itu strategi perlindungan, jadi melindungi di tempat hidupnya, di habitatnya ya. Yang kedua adalah strategi pengawetan. Pengawetan itu maksudnya melindungi spesiesnya. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada jenis spesies satwa liar atau tumbuhan itu yang dilindungi dan tidak dilindungi. Kebetulan kalau di NTT itu hanya satwa liar yang beberapa satwa liar dilindungi. Jenis-jenis tumbuhan tidak ada yang berstatus dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah strategi pemanfaatan tadi. Ya. Bahwa kita tidak hanya melindungi. Konservasi itu tidak hanya melindungi, tetapi pemanfaatan secara lestari ya. Pemanfaatan secara lestari ini antara lain ya wisata alam itu kita sudah jelas ya, kawasan-kawasan konservasi kita itu bisa dimanfaatkan itu untuk wisata alam. Tetapi di samping pemanfaatan wisata alam yang kita tahu pasti lestari itu ya, asal diatur dengan daya dukung segala macam, kuota segala macam untuk kunjungannya dan sebagainya, pasti akan lestari kawasan itu. Dan ada juga pemanfaatan tumbuhan satwa liar itu juga diatur Pak secara lestari ya. Diatur di dalam PP nomor 8 tahun 99 mengenai pemanfaatan. Kemudian kalau lebih detailnya di Kepdirjen 447 tahun 2003 itu diatur mengenai bagaimana pemanfaatan itu memang harus ada semacam kuotanya ya, dalam 1 tahun itu berapa banyak yang bisa diambil, spesiesnya apa saja, sehingga itu lestari. Jadi itu pengaturan konservasi sehingga kita tetap dapat manfaatnya, tetap, tapi itu lestari. Oke. Ya.
lebih spesifik mungkin ya. Ini supaya lebih lestari, artinya tidak punah. Tidak punah, ya. Seperti apa? Contoh kecil mungkin. Contoh kecil, maksudnya mengenai pemanfaatannya. Iya. Memanfaatnya supaya tidak punya lestari. Misalnya penangkaran. Misalnya, ya. Pemanfaatan spesies penangkaran. Kalau di kita ini Budidaya. ada spesies dilindungi yang bisa juga ditangkarkan, misalkan jenis rusa. Kita ada, kalau tidak salah ada 13 penangkar kita ya. Dan itu diizinkan untuk walaupun dia spesiesnya dilindungi, kita tetap ada mekanisme penangkaran jenis rusa di situ. Kemudian jenis yang dilindungi ini nanti kalau anaknya yang filial kedua, F2-nya itu berstatus tidak dilindungi. Jadi jenis dilindungi apabila dimasukkan penangkaran, cucunya ya, yang disebut F2 itu berstatus tidak dilindungi. Induknya itu statusnya F0, kemudian anaknya statusnya F1, anaknya punya anak statusnya F2. Jadi yang dipenangkar satwa liar yang dilindungi, cucunya itu F2-nya menjadi sama seperti satwa liar lainnya, berstatus tidak dilindungi dan bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Dan nanti ini juga saya ke Pak Okto, juga berkaitan dengan fenomena juga. Ya ini selalu nih, sering-sering buaya muncul di seputaran Kota Kupang. Nah ini juga nanti kita bakal tanya, dan juga ini ada beberapa pertanyaan lewat WhatsApp yang sudah masuk, nanti sebentar juga mungkin para narasumber juga bisa menjawab. Untuk Anda juga pemirsa yang baru saja bergabung, kita bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Nanti kami kembali untuk Anda, tetap bersama kami.